Mulai membacakan jati diri koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami. Beberapa tokoh mendeklarasikan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, antara lain Dit Syamsuddin, Gatot Nurmantio, Refli Harun, Said Didu, Ahmad Yani, dan beberapa tokoh lainnya. Dalam deklarasinya, Ketua Komite KAMI menyatakan bahwa KAMI merupakan gerakan moral dari berbagai elemen yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dalam deklarasinya, kami memiliki 8 tuntutan, antara lain penyelenggaraan negara tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menuntut pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19, hingga menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi. Pemerintah juga sudah mengemukakan bahwa ekonomi kita penurunan sampai minus 5,32. Kami menilai bahwa sesungguhnya penurunan ekonomi ini atau kemerosotan ekonomi tidak semata-mata akibat pandemi, tapi jauh sebelum pandemi ini ekonomi kita sudah bermasalah. Puluhan aparat berjaga di sekitar pintu masuk Tugu Proklamasi. Peserta deklarasi diimbau mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh saat memasuki area deklarasi. Beberapa pihak mengkritik deklarasi kami karena deklarasi dengan berkumpul mengabaikan jaga jarak saat pandemi dianggap menyalahi aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka kembali melanjutkan belusukannya ke kampung-kampung. Gibran membagi-bagikan buku kepada anak-anak di Kecamatan Serengan, Kota Solo. Gibran Rakabuming Raka belusukan ke Kecamatan Serengan, Kota Solo, mendatangi warga setempat dan para pengurus anak ranting PDI Perjuangan Serengan. Putra sulung Jokowi ini juga menemui lansia dan anak-anak. Gibran membagikan paket sembako kepada warga dan buku tulis untuk anak-anak. Warga Serengan antusias menyambut kedatangan Gibran di kampung mereka. Gibran mengaku kedatangannya di Serengan untuk mengenal tokoh-tokoh dan pengurus ranting PDI Perjuangan Kecamatan Serengan. Silaturahmi dengan ranting Joyontakan. Hari ini kita muter seluruh Serengan. Di seluruh Serengan saja ya Mas ya. Yang dibagikan apa aja Mas tadi Mas? Bingkisan aja. Bingkisan saja. Itu untuk siapa Mas? Warga atau? Ranting, anak ranting, warga. Adik-adik juga ada. Ada yang pembagian buku tadi ya, Mas? Sebelumnya Gibran dan pasangannya Teguh Prakosa terus melakukan safari politiknya. Kali ini mereka bersilaturahmi dengan seluruh pengurus PDI Perjuangan seluruh Surakarta. Di Kelurahan Pucang, Sawit, Solo, kedatangan Gibran dan Teguh disambut seluruh anggota ranting yang menunggu sejak pagi. Pasangan ini juga membagikan 6.600 sembako dan kaos. Dalam sambutannya, Gibran kembali mengingatkan target suara adalah lebih dari 80%. Bakal pasangan calon independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau yang biasa disebut Bajo selangkah lagi siap bertarung dengan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Kota Surakarta. 10.000 surat dukungan tambahan bagi pasangan Bajo dinyatakan memenuhi syarat setelah diverifikasi oleh KPU Kota Solo. Sebanyak 10.000 surat dukungan tambahan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU merupakan upaya perbaikan tim Bajo yang sebelumnya gagal karena jumlah dukungan belum memenuhi syarat minimal. Sebelumnya Bajo menyetor 36.000 berkas dukungan, namun hanya 27.000 yang memenuhi syarat. Sementara untuk bisa ikut kontestasi Pilkada Kota Solo, calon independen harus mengantongi sedikitnya 35.000 berkas dukungan. Setelah diberi kesempatan untuk memenuhi kekurangannya, pasangan Bajo kembali menyetor 21.000 berkas dukungan. Dari jumlah itu, sebanyak 16.000 berkas dukungan dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Jika dalam rapat pleno 21 Agustus mendatang dinyatakan lolos proses verifikasi, pasangan Bajo mengatakan akan mendaftar ke KPU dengan naik kuda. Nah itu nanti kalau sudah dinyatakan lolos, ya kita tanggal 4 pendaftaran ya untuk bakal calon untuk pendaftaran tanggal 4. Kalau kita biasa sederhana ya biar istilahnya. Pakai beca atau apa gitu? Mungkin saya sama Pak Bajo naik
kuda, Mas. Oh ya, naik kuda. Nilainya mungkin beca atau kendaraan atau sepeda. Nanti kita belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ nih. Pasangan Bajo menyatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk tahap-tahap selanjutnya. Mulai dari pendaftaran calon pada 4 hingga 6 September hingga persiapan kampanye. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta, Jawa Tengah menghentikan kasus dugaan pemalsuan syarat dukungan pasangan Bajo. Bawaslu menilai laporan kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilihan. Sentra Penegak Hukum Terpadu atau Gakumdu Kota Surakarta, Jawa Tengah menghentikan kasus dugaan pemalsuan syarat dukungan pasangan bakal calon independen Bagio Wahyono dan Efek Suparjo atau Bajo. Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilihan. Sudah kita lakukan klarifikasi dari semua pihak, baik pelapor, saksi pelapor, penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu ada KPU, TPS, dan verifikator. Kemudian dari keterangan saksi ahli dan terakhir dari telapor. Sudah kita lakukan klarifikasi. Setelah kita melakukan klarifikasi dan melakukan rapat pembahasan kedua di Gakumdu, maka hasilnya disimpulkan dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan. Maka dihentikan pembahasan kedua. Sebelumnya, Ketua Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu, Safaat Setio Mahanani melaporkan pasangan Bajo ke Bawaslu Surakarta, Jawa Tengah. Laporan atas dugaan pemalsuan tanda tangan syarat dukungan pemalsuan KTP untuk pasangan Bajo. Pelapor membawa 3 orang yang mengaku tanda tangannya dipalsukan demi mendukung Bajo di Pilkada Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tenisu. Relawan pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara mulai terjun ke masyarakat. Relawan mendatangi para pedagang di pasar tradisional. Hari ini sejumlah orang yang tergabung dalam relawan Bobi Nasution atau Reborn mendatangi pasar Padanggulan, Medan, Sumatera Utara. Mereka membawa selebaran formulir untuk dibagikan kepada para pedagang. Pedagang diminta menuliskan aspirasi terkait masalah-masalah di Kota Medan. Para relawan mengaku sudah mendatangi 53 pasar tradisional. Pasar selama pandemi ini gimana, Pak? Di 3 pasar kita data untuk menjemput aspirasi pedagang, bagaimana keluhan kesal pedagang harus kita tampung untuk menjemput aspirasi pedagang. Karena salah satu ditolak ukur dan ekonomi adalah itu pasar gitu. Jadi kita ingin tahu bagaimana kondisi pasar saat ini. Garis polisi masih terpasang di sekitar konstruksi pembangunan jalan layang tol Cibitung Cilincing yang ambruk hari Minggu lalu. Sisa-sisa ambruknya konstruksi jalan tol sudah dibersihkan. Hingga Selasa siang, lokasi insiden konstruksi roboh di proyek tol Cibitung Cilincing masih disegel garis polisi. Warga sekitar dilarang mendekat untuk keperluan investigasi. Meski demikian, tidak ada penutupan jalan di sekitar lokasi. Konstruksi jalan layang yang ambruk termasuk proyek jalan tol Cibitung Cilincing seksi 4 yang juga bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2. Proyek ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Kejadian ini Cibitung Cilincing adalah pada tahap konstruksi, jadi bukan tol yang sudah beroperasi. Dan kita memastikan kepada seluruh masyarakat bahwa seluruh tol yang sudah beroperasi itu sudah memenuhi standar teknis untuk digunakan dan melayani masyarakat. Yang kedua, ini adalah pada saat konstruksi dan yang terjadi adalah ketidakmampuan sistem perancah pada saat proses pengecoran. Sehingga inilah yang menjadi fokus dari apa yang akan kita bahas bersama-sama dengan teman-teman dari Bina Marga dan Komite Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR untuk melihat bagaimana proses dan SOP mengenai pelaksanaan konstruksi di lapangan. Apakah mereka melaksanakan sudah sesuai dengan standar pelaksanaan tata urutan dan tata cara serta metode konstruksi yang tepat atau tidak. Dan yang kedua adalah apakah
proses koordinasi antara kontraktor, konsultan, dan Badan Usaha Jalan Tol yang mendapatkan konsesi untuk Cibitung Cilincing ini juga sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan. Konstruksi proyek jalan tol Cibitung Cilincing di Jalan Sungai Tiram, Jakarta Utara ambruk pada Minggu sore. Ambruknya konstruksi bangunan proyek jalan layang ini menyebabkan 8 pekerja terluka. Warga berupaya mengevakuasi pekerja proyek yang terluka karena tertimpa reruntuhan bangunan. Kepolisian dari Polsek Cilincing melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab ambruknya konstruksi proyek jalan tol ini. Diduga ambruknya konstruksi bangunan ini akibat penyangga tiang bangunan tidak kuat menahan beratnya beban saat dilakukan pengecoran. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun kembali Kampung Akuarium menjadi rumah susun untuk warga setempat. 4 tahun lalu Kampung Akuarium digusur dan sempat menimbulkan bentrokan. Kondisi Kampung Akuarium hingga kini masih belum layak huni sejak digusur 4 tahun lalu. 142 keluarga yang mendiami kampung ini belum memiliki hunian tetap. Mereka tak mau pindah ke tempat lain karena sudah puluhan tahun tinggal dan mencari nafkah di tempat ini. Ya, di Kampung Susung ini dibangun ya, alhamdulillah kalau udah jadi, ya bisa tenanglah kita berusaha di sini, jual kembali. Ya begitulah, mata pencarian kita sudah mati total, nggak bisa mencari apa-apa kemana-mana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun kembali Kampung Akuarium dengan membangun rumah susun. 17 Agustus 2020, Gubernur Anies Baswedan secara simbolik melaksanakan peletakan batu pertama yang menandai diresmikannya pembangunan kampung susun ini. Rencananya pembangunan akan dimulai September 2020. Langkah ini dianggap sebagai realisasi kampanye politik Anies di hadapan warga Kampung Akuarium. Tahun lalu April 2016, di bawah Gubernur Basuki Cahayapurnama, Kampung Akuarium digusur untuk penataan wilayah menjadi kampung wisata bahari. Namun warga setempat menolak hingga terjadi bentrokan. Isak tangis tidak menyurutkan langkah petugas Satpol PP untuk meratakan kawasan ini dengan alat berat sesuai dengan instruksi Gubernur. Proses eksekusi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meratakan lebih dari 300 bangunan di kawasan Pasar Ikan dan Kampung Akuarium. Tim Liputan iNews melaporkan.